Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Yulia Sari dari kelas A angkatan 2022. Di sini saya ingin memenuhi tugas sosiologi gender dan meresum dengan judul bias gender dalam pendidikan. Studi kasus pembelajaran sosiologi kelas 12 dan potensinya sebagai sumber belajar sosiologi di MAN 1 Buleleng, di mana bias gender merupakan kecenderungan atau prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Bias gender biasa muncul atau biasa terjadi dalam bentuk subordinasi, diskriminasi, dan prasangka. Dalam pembelajaran sosiologi ditemukan bias gender dalam pengembangan RPP, proses belajar mengajar, dan dalam bahan ajar, di mana di dalam sebuah RPP seharusnya menjamin dan merencanakan akses, partisipasi, dan kontrol yang sama bagi peserta didik. Dalam RPP ini terdapat penempatan perempuan sebagai subordinasi yang ditemukan pada bagian langkah kegiatan aktivitas dan bagian penutup. Terdapat kalimat siswa tanpa diikuti kalimat siswi. Maka dalam pengembangan RPP tersebut telah ditemukan adanya penempatan perempuan sebagai subordinasi. Yang kedua, di mana guru menyampaikan sebuah materi yang hanya memfokuskan pada peserta didik laki-laki dan menomorduakan murid perempuan. Hal itu dilatar belakangi karena ketidakseimbangan guru dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini ada dua faktor yang mengakibatkan bias gender. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena ketidakpahaman guru mengenai bias gender dan tidak adanya sosialisasi kepala sekolah kepada guru mengenai pentingnya bias gender atau kesetaraan antara murid laki-laki dan murid perempuan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat tiga hal. Yang pertama partisipasi, yang kedua akses, yang kedua proses. Di mana partisipasi atau ikut kesertaan peserta didik dalam proses pembelajaran itu sangat diperlukan. Seperti keikutsertaan peserta didik dalam diskusi, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akses. Akses merupakan peluang atau kesempatan akses itu merupakan peluang atau kesempatan sama bagi murid perempuan maupun laki-laki di sebuah pembelajaran. Misalnya, seorang guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik laki-laki untuk menulis di papan tulis. Karena apa? Biasanya di sekolah-sekolah itu cenderung perempuan-perempuan yang menulis di papan tulis. Yang ketiga adalah proses di mana terdapat pengelolaan kelas, proses pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik, di mana guru harus benar-benar bisa mengelola kelas agar pembelajaran menjadi efisien dan efektif. Bias gender agar dalam pembelajaran tidak terjadi bias gender, maka strategi pembelajaran yang harus diterapkan adalah strategi pembelajaran inquiry yang dikombinasikan dengan strategi pembelajaran afektif, sehingga memberikan pengetahuan kepada peserta didik maupun pada guru tentang bias gender, bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu setara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.